penyetan yang lauknya mumbyuk-mumbyuk kalau kata wong Jowo. Meriah banget dan kita bisa ambil-ambil sendiri lauknya. Terus nanti digorengin. Tipe-tipe penyetan barbar di Surabaya tuh emang gini guys. Bukannya di warung tendaan tapi macam lauknya banyak banget. Mulai ayam, bebek, ikan sampai usus sebarbar ini guys. Sambelnya udah pasti diulek dadakan ya. Kalau di sini sambelnya pakai pencit alias mangga muda. Udah ketebak kan kalau yang jual pasti orang Madura. Nah ini pesanan Mimin udah siap Mimin barbarin. Ayam paha pakai usus, siramin sambal pencit dan bumbu Maduranya. Leko banget kan, ususnya krenyes-krenyes dan Mimin suka banget sama bumbu Maduranya. Asin, gurih, nikmat pol dimakan campur sambal pencit guys. Tuh ayam gorengnya guys, gede banget kan, empuk, bumbunya meresap. Apalagi makannya di pinggir jalan, sensasinya makin dapet. BTW yang Mimin samperin ini penyetan Aini yang ada di bawah flyover Pasar Kembang. Yuk guys kalian cobain juga. Guys, kue Mimin lucu banget ya, tembem gitu. Kalian tahu nggak ini kue apa? Mimin kasih tahu kalau ada kue tradisional namanya apang pelang. Ini tuh kue khas Bugis gitu. Mereka ini bikinnya dadakan ya, dikukusnya juga langsung di tempat. Jadi pas kita terima, apangnya masih dalam keadaan panas. Kalau orang Jawa sih nyebutnya ya kue apem. Tapi serius deh, ini tuh beda banget karena bentuknya bergaris gitu di tengah, unik. Setelah dikukus jadinya tuh ngembang dan tembem gitu loh guys. Gak pernah Mimin segemes ini sama bentuk kue. Seporsi ini harganya cuma 10.000 aja guys. Ayo, siapa yang mau kue tembem masih anget-anget. Super gemoy, empuk banget teksturnya ya. Dan ada rasa gula jawanya gitu. Makanya kayak gini guys, ditaburin kelapa parut di tengah-tengah. Dijepit terus dimakan deh. Cocok banget deh dipakein kelapa parut, jadi lebih gurih kue apangnya. Nih Mimin belah ya, teksturnya tuh bener-bener sesoft itu guys. Kalian yang penasaran sama kue tembem ini bisa kalian temuin di pinggir jalan Karangploso ya. Yuk cobain. Asli Medan, dari Multatuli. Kata-kata hari ini mantap. Kan banyak ya Indomie Bangladesh di Indonesia, tapi yang cabang asli dari Medan tuh ini guys, Warkop Agam Pancoran. Orang-orangnya aja asli Medan loh guys. Bisa lah ini orang-orang Medan, kalian buktiin kesini. Masaknya juga persis kayak yang ada di Jalan Multatuli Medan sana. Barbar banget. Dan ini tuh bumbunya nggak bisa ditiru ya guys. Cuman orang Medan aja yang bisa masak Indomie Bangladesh kayak gini. Tuh abang-abangnya nggak berhenti guys masak Indomie. Makin malam makin rame. Apalagi warkop mereka bukannya 24 jam. Kalau kesini wajib cobain Indomie Bangladesh yang varian seafood. Jangan lupa pakai puding telurnya ya. Gila telurnya tuh creamy banget. Gong banget sih ini rasanya. Perpaduan bumbu Bangladeshnya yang berempah dan seafoodnya tuh cocok banget loh. Seafoodnya tuh ada cumi dan udang gitu. Mimin kasih nilai 10/10. Gak lengkap ya kalau nggak pesen mie Acehnya. Soalnya rempah-rempahnya ini mantep banget guys. Gak ada lawan. Terus ada ifumi Bangladesh guys. Unik nih, ifumi nggak cuma dimasak Chinese food, dibikin Bangladesh lebih enak ternyata. Bumbu nasi gorengnya ini juga strong banget ya, makanya pakai telur ceplok. Cocok guys. Camilannya ada roti cane dan samosa. Setelah makan yang rempah-rempah, minumnya teh tarik yang ditarik panjang sampai berbusa kayak gini. Dan pastinya TST alias teh susu telur yang super creamy dan banjir kayak gini. Yuk guys kalian cobain. Ini satu-satunya di Indo, rawon babi sama gulai babi baru. Ini tuh perbabian rekomendasi dari warga lokal Denpasar. Mulai dari bakaran, gorengan, sampai kuah-kuahan, semuanya tuh enak guys nih. Namanya tuh Warung Pagat. 8 tahun di Jerman, belajar kulineri di Jerman, jadi chef di party, show chef di Jerman. Saya datang ke Bali, saya buka lagi. Saya mix dari tradisional, saya upgrade ke western. Saya cari tengah-tengahnya, diffusion istilahnya. Gimana lagi nyobain gulai babi kalau nggak di sini? Apalagi rawon, Jawa Timuran. Bawa ke Bali dia sekarang, babi. Pakai iga. Kok kepikiran bikin rawon iga babi ya? Iganya selembut itu dan jelas lebih enak guys. Kan ini babi, ngaldu babi banget. Dan keluaknya juga berasa. Terus ini gulai iga babinya guys. Liatin ya betapa mudahnya iga babinya tuh copot dari tulang. Rempah gulainya medok dan kaldu babinya nendang. Sate babi mereka ini juga juara ya guys. Ini sate kele alias bumbu hitam. Satenya gendut-gendut dan ini bumbunya cenderung manis. Tapi ada pedesnya gitu loh. Selain itu ada sate plecing. Dan semuanya pastinya perbabian dunia. Kalian juga harus cobain pork belly-nya ya. Ngeritik banget semeton. Harganya juga affordable banget, cuma 30 ribuan. Di tempat lain gak segini harganya. Udahlah, surganya babi emang di sini. Bahkan ada iga babi bakar. Bumbunya tuh fusion ala Bali tradisional dan western. Masakan beli tadi emang luar biasa guys. Ini Mimin makan babi goreng pakai nasi doang, udah enak banget. Ditambah urutan asap yang kering di luar dan ceplus-ceplus gitu di dalam. Kalau lagi liburan ke Bali, wajib nyamperin Warung Pagat.
Tong yang bener ya diulek dadakan kayak gini. Asli Banyuwangi mas. Jadi sambalnya tuh biar pedes seger gitu guys. Kita salah satu yang otentik. Mulai dari resep, bahan-bahan, sampai yang ngulek pun didatengin langsung dari Banyuwangi. Kita sehari habis ratusan cobek. Nah ini tuh permintaannya tinggi banget karena harganya murah tapi rasanya enak. Makan ala anak kampus. Nah Mimin tuh lagi ada di ABM Malang. Di sekitar sini kan banyak tuh kuliner. Dan yang paling enak tuh ini guys, sego tempong ABG namanya. Kalangan keluarga pun juga makan di sini karena tempatnya juga enak. Herannya di sini tuh antrinya juga nggak lama guys. Padahal sering digeruduk anak-anak kampus. Biasanya anak kuliahan tuh ambil promo 17 ribuan ini. Nah sih ambil sepuasnya. Udah dapat ayam, tahu, tempe, dan pastinya sambal tempong dan sayur rebus. Itu semua cuma 17 ribu loh guys. Udah bisa makan sekenyang ini dan senikmat ini. Menu favorit Mimin sih jeroan sapinya ini guys. Dipaduin sama sambal dan sayuran rebus yang pedes seger. Ini tuh pecah banget di lidah Mimin. Dada jagungnya ini juga jangan sampai lolos ya guys. Terus Mimin juga suka kulit ayam tepung crispy-nya ini. Gila renyah pol. Saking lekonya sego tempong ini, Mimin sampai mukbang 2 menu langsung. Ada ati ampela dan juga belut. Mimin nobatkan sego tempong ABG ini sebagai sego tempong terenak di Malang. Habis kepedesan dan juga kepanasan, untungnya di sini tuh ada aneka es yang nyegerin. Porsinya gede dan pakai buah asli. Terus Mimin juga nggak expect kalau smoothiesnya juga seyami ini. Justru merapat ke sini. Makan ular sanca, kuahnya merah pula. Aduh, serem banget. Ini namanya bukan kulineran aja ya, tapi sekaligus menantang adrenalin. Ini tuh namanya masakan asang yang lokasinya di Kerendang. Jadi masakan ular di sini tuh khas Kalimantan Barat ya. Bayangin aja guys, ular sanca dipotong-potong terus digoreng sampai kering. Dan katanya konsumsi ular sanca tuh juga bisa buat obat loh. Mimin dulu pernah sih makan ular kobra dan rasanya kurang cocok. Tapi surprisingly masakan ular di sini kok enak ya. Ularnya di bumbu kuning yang gurih asin gitu. Dan makannya pakai nasi putih anget doang udah enak. Dan ini nih yang tampilannya agak serem. Ular sancanya direbus dan kuahnya warna merah kayak gini. Katanya warna merahnya ini dari angka beras merah ya guys. Kuahnya aromatik, ada rasa jahenya gitu dan gurih. Daging ularnya juga jadi lembut, gak alot sama sekali. Ini sih kuliner ekstrim yang wajib banget ya kalian cobain. Definisi jadi wanita tuh harus kuat angkat, kuat gosip juga walaupun sambil metikin cabe. Jadi Mimin tuh lagi belusukan ke dapurnya sego sambal Mak Yeye guys. Tuh ini sambal doang sepanci gede, terus mereka lagi goreng-goreng lauk. Dan ternyata di sini kebanyakan cewek semua yang masak dan yang jualin. Pantesan ya banyak rumor yang bilang kalau yang beli ganteng pasti diduluin. Bener gak sih? Tapi yang jelas dari dulu sampai sekarang sego sambal Mak Yeye ini gak ada matinya deh guys, gak pernah sepi. Padahal ya lauknya cuma telur sama tempe aja. Iya pas Mimin kesini IWP-nya habis, tapi nggak apa-apa lah ya kalau Mak Yeye. Yang penting sambelnya ini loh yang juara, pedes nampon. Terus yang Mimin heran cuma telur dadar doang, tapi kalau di sini kok beda ya, lebih enak gitu loh guys. Walaupun banyak banget sego sambel lainnya, tapi Mak Yeye tetap di hati lah. Kalian yang penasaran cobain yuk. Kalian kalau lihat kodok-kodok kecil gini geli atau malah kepengen? Kalau Mimin sih malah ngiler guys. Apalagi Swike Karanganyar di Cibadak ini yang makan tuh rame banget sampai berebut tempat duduk guys. Kalau soal kodok halal atau enggaknya Mimin kurang tahu ya. Kalian berdebat aja deh di kolom komen. Nah kodoknya tuh dimasak jadi macam-macam masakan. Ada yang goreng tepung, kecap mentega, sampai Swike kuah tauco. Jujur sih daging kodok tuh salah satu daging paling enak menurut Mimin. Kalian jangan bayangin bentukannya guys, biar makannya lebih enak. Aduh makan pakai nasi anget sama sambal mantep guys. Kodok tepungnya ini asin, gurih, enak banget. Dan ini yang menurut Mimin paling enak, kodok goreng cabai garam. Kodoknya nggak ditepung, dagingnya lembut banget dan bumbu cabai garamnya ini the best. Jangan lupa pesen yang Swike kuah juga dong. Tauconya mantep, gurih, nggak terlalu manis. Pokoknya kalau ke Cibadak wajib mampir ya. Demi sepiring pecel aja hebohnya nggak karuan. Emang seenak apa sih warung pecel Restu ini? Jualannya di tendaan sempit tapi ramenya Masya Allah. Warung ini tuh udah legend banget guys sejak tahun 1982. Kalau orang lokal Batu sih pasti udah langganan ya makan pecel di sini. Uniknya kalian tuh bisa request tingkat kepedesannya guys. Ini Mimin request yang pedes banget. Baru tahu ternyata pecel tuh bisa dibikin sepedes ini loh. Dan mendolnya ini juga enak pol guys. Dari jenis lauk-lauknya tuh nggak terlalu meriah ya. Macamnya cuma telur ceplok, ati ampela ayam, mendol, tempe, dan dadar jagung. Bener-bener kayak pecel yang dibikin di rumah sih menurut Mimin. Tapi dengan versi yang pedes banget. Beneran deh nggak main-main ini pedesnya. Jangan remehin guys. Terus payek kacangnya ini juga renyah, Mimin suka. Nah di warung Restu ini tuh nggak cuma pecel aja guys, tapi ada tahu telur. Tahunya dipotong kotak-kotak terus digoreng bareng telurnya. Dikasih bumbu kacang, petis, terus kerupuk yang banyak. Kok daripada pecelnya Mimin suka tahu telurnya ya. Gak tahu mereka beli tahu di mana, tapi ini tuh lembut banget tahunya. Pokoknya kalau ke Batu kalian wajib cobain deh.
pantesan aja enak. Lawang kasih micin dan royconya seabrek-abrek gak pakai ditakerin. Ini baru kuncinya masakan seger. Terbukti kan kalau soto Betawi Global Haji Oji ini dicintai banyak orang. Katanya ini tuh termasuk soto Betawi terenak di Jakarta loh. Tuh mau bagian sapi apa aja komplit dan stoknya melimpah, anti kehabisan. Soalnya mereka buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Kuahnya udah pasti campuran susu dan santan. Makin mantep lagi tadi ditambahin penyedap yang buahnya. Mimin pesen campur jeroan. Asli jeroannya tuh gak amis sama sekali. Kuahnya creamy, gurih, kayak ada smoky-smokinya gitu loh. Mimin guyurin jadi satu ke nasinya. Paling suka bagian parunya yang nyus itu pas dimakan. Nikmat banget emang. Sate kambingnya ini juga empuk loh. Dan ternyata makan bareng soto Betawinya tuh nyambung. Kalian pemburu soto Betawi wajib banget mampir ke sini. Jangan ngaku arek skena Surabaya kalau belum mampir ke sini. Makanannya enak-enak loh, Re. Ini Mimin lagi nongki di BM Coffee Mare. Space-nya tuh bener-bener luas dan estetik banget. Bisa buat meeting, nobar, dan gathering. Mau dibikin birthday party, talk show, dan event music juga bisa loh. Fasilitasnya juga lengkap, muslim friendly. Tapi buat Mimin sih yang terpenting makanannya. Spaghetti carbonaranya ini yang terenak loh di Surabaya. Chicken leg barbecue-nya juga jangan sampai lewat. Dia tuh juicy di dalam dan crusty di luar. Aromanya smoky dan sausnya tuh medok banget. Rasa makanannya udah selevel resto ini mah. Padahal harga makanannya cuma mulai belasan ribu doang. Mimin yakin mahasiswa Surabaya pasti bakal betah nongkrong di sini. Gak cuma makanan beratnya, aneka cemilannya juga wajib banget kalian cobain. Platingannya bagus banget, instastoryable. Menurut Mimin, nongki di BM Coffee udah paket lengkap ya. Ambience kece, menu makanan dan minuman lengkap. Harganya pun juga arek kos-kosan banget. Cus lah mahasiswa Surabaya dang OTW Mer. Mimin tunggu kalian buat nongki-nongki cantik di BM Coffee. Kalau Indonesia punya nasi Padang, Malaysia nggak punya nasi Padang kok guys. Dan mereka juga gak pernah ngaku-ngaku punya nasi Padang kok. Soalnya mereka tuh udah punya nasi kandar. Jadi ini tuh nasi yang disiram beberapa jenis kari gitu. BTW kenapa sih kuahnya nggak dibikin langsung jadi satu aja? Kan enak ya, cuman sekali nyiram. Kali ini Mimin coba mode hiperaktif buat nyobain nasi kandar Sadam yang viral di Kuala Lumpur. Masalah authenticity jangan diragukan lagi ya guys, soalnya yang jual tuh India Muslim. Yang notabene-nya tuh ahli banget kalau disuruh bikin kuah kari kayak gini. Untuk jenis lauknya kalian bisa pilih unggas, mamalia maupun seafood. Tapi the best recommendation-nya tuh ayam goreng Sadam dan sotongnya ini. Ukurannya gede juga ya guys. Bahan baku yang mereka pilih tuh fresh, cuminya nggak amis. Dan ayam gorengnya ini dalamnya juga super juicy. Untuk cita rasa rempahnya sendiri lebih mengarah ke India ya guys. Jadi beda banget sama nasi Padang. Jadi jangan dibanding-bandingin lagi ya. Kayaknya dari tadi nggak ada yang banding-bandingin deh. Iya ya, malah kita berdua yang banding-bandingin. Buat kalian yang penasaran, ini tuh lokasinya strategis banget kok. Tepatnya di Jalan Segambut Pusat nomor 58. Ketemu gulai kepala kakap super jumbo. Dan begitu Mimin makan gulai kepala kakap ini langsung melotot guys saking enaknya. Kuliner Medan emang luar biasa ya. Nah Mimin tuh direkomendasiin ke RM Pondok Guri yang terkenal sama gulai kepala kakapnya. Gila ya, mau makan di sini harus sabar waiting list guys. Jadi ini tuh mirip nasi Padang gitu ya, macam lauknya banyak. Dan walaupun kalian makan di sini, nasinya tuh nggak disajiin di piring tapi dibungkus guys. Dan bentuk bungkusnya memanjang. Emang makan nasi kayak gini tuh paling bener ya dibungkus lah, lebih nikmat. Nih lauknya tuh ada sayur singkong dan keringan kentang. Kayak gini doang udah enak guys. Nah ini pemeran utamanya. Gila, kepala kakapnya jumbo kali nih. Dagingnya lembut, gak amis sama sekali. Dan lebih gurih guys karena bagian kepala. Terus kuahnya ini rich banget, disiramin ke atas nasinya kayak gini. Beuh, nikmat bener guys. Kayaknya satu lauk aja gak cukup ya. Mimin juga pesen rendang dagingnya. Ya ampun, ini baru namanya kenikmatan duniawi ya. Yang penasaran langsung aja cobain deh.